Cara mengetahui struktur file ataupun isian sebuah file APK yang ada di ponsel kita. Langkah pertama, teman-teman download dulu untuk programnya, yaitu Android Studio di Google. Kebetulan di sini saya menggunakan versi yang 2020, tapi jika teman-teman mendownload dari Android Studio-nya langsung, teman-teman akan diberikan versi yang 2026. Tetapi pada dasarnya sama saja sih sebenarnya. Cuman yang terbaru menu seperti ininya ada di tengah-tengah. Oke, saya tidak akan jelaskan yang lainnya dulu seputar SDK Manager ataupun cara backupnya karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika teman-teman ingin membackup suatu aplikasi di ponsel teman-teman yang mungkin teman-teman curigai dan ragu-ragu untuk teman-teman install, teman-teman bisa lakukan cara ini. Untuk cara backupnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya atau di komentar yang saya sematkan. Begitu juga dengan petunjuk seputar SDK Manajernya ya sudah saya jelaskan. Tetapi untuk melihat isi file dari APK, kita bisa langsung install dan bisa langsung jalankan untuk Android Studio-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kita langsung praktek saja. Sekali lagi ini untuk edukasi ya, tergantung teman-teman cara menggunakannya saja. Kebetulan saya akan membuka sebuah file APK yang kebetulan ini program yang saya buat sendiri ya. Jadi aplikasi Android yang saya buat sendiri dan saya backup sendiri ya. Ini kebetulan backupnya menggunakan cara yang saya bahas di video sebelumnya. Untuk cara melihat jeroannya ataupun isi sebuah file APK banyak metodenya, tetapi yang paling advance sebenarnya seperti menggunakan Frida ataupun Expose framework ya, yang paling bagus yang biasa saya gunakan. Tetapi kita akan menggunakan the compiler standar dari Android Studio. Oke, yang pertama teman-teman bisa langsung buat saja new project ya. Kita pilih, biarkan di sini, kita pilih no activity, kita next. Di sini teman-teman bebas namanya apa saja. Seperti ini saja, ini kita Kotlin saja. Ini biarkan default ya. Ini saya tidak perlu menjelaskan untuk buat apa ini karena kita hanya membutuhkan projectnya saja ya, untuk standar projectnya saja. Silakan kalau mau disamakan oh ya, mungkin akan saya gunakan di lain waktu. Saya akan seperti ini saja. Kita pilih finish. Tunggu proses Gradle ya. Nah, ini lagi sinkronisasi ya. Tunggu saja sampai selesai. Untuk tanda-tandanya selesai, perhatikan di atas ya di sini. Oke, sudah selesai dan sudah siap kita gunakan. Selanjutnya teman-teman siapkan sebuah file APK apa saja terserah teman-teman. Pokoknya intinya file APK yang ingin teman-teman cek jeroannya. Di sini saya menggunakan file APK sendiri. Ada dua cara teman-teman bisa langsung drop and drag saja seperti ini ya. Kita seret ke area yang abu-abu ini. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa di sini di build ya, klik yang bagian build di atas, lalu pilih yang analis ya, analis APK. Nah, ini. Lalu cari file APK-nya di mana? Nah, di sini saya file APK-nya ya. Karena sama saja sih sebenarnya ya. Kita oke. Nah, hasilnya. Untuk melihat isiannya banyak metodenya, tetapi kebanyakan yang akan kita cari tahu umumnya di classes deck ya, bisa di classes deck 1, 2 ataupun 3 ya. Di com ya, kita fokus di com saja. Kebetulan di sini jika teman-teman mengikuti video saya sebelumnya itu testing ya, comnya com testing yang saya backup. Ini kebetulan tidak ada com testing, berarti bukan di classes deck 1. Kita coba di classes deck 2 com testing. Nah, ini ada com testing. Nah, ini juga teman-teman bisa dilihat ya untuk codingannya seperti ini. Untuk data-datanya, caranya teman-teman tinggal klik kanan saja ya. Nah, seperti ini untuk melihat jeroannya. Tetapi umumnya kebanyakan di classes deck 3 sih. Nah, di classes deck 3 di com, nah, testing, lalu di main activity ya. Nah, di sini ya di show bit code. Nah, di sini teman-teman bisa melihat codingan yang saya gunakan untuk jeroannya seperti ini ya. Nah, ada URL, ada data-data. Untuk keluarnya teman-teman bisa di ESC saja. Nah, teman-teman juga bisa melihat untuk manifestnya ya. Misalkan manifestnya kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya di sini manifestnya ada untuk bahwa aplikasi ini menggunakan koneksi internet begitu ya, bukan offline begitu. Begitu juga teman-teman, misalkan jika ada folder aset bisa melihat aset dari aplikasi tersebut. Contohnya saya melihat aset untuk blacklist domain seperti ini ya. Seperti ini keyword. Jadi kelihatan ya. Sebenarnya ini untuk aset sengaja saya belum di enskripsi, hanya untuk demo
demo, begitu juga untuk classes deck-nya belum saya kunci ataupun enskripsi. Untuk melihat filenya seperti itu ya. Ini sudah selesai ya caranya, memang seperti itu untuk melihat jeroananya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.